Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Warapendeni Idrus dengan NIM 42620034. Saya akan mempresentasikan tugas proposal metode penelitian saya yang berjudul memperbaiki kualitas gambar sidik jari menggunakan metode Convolution Neural Network atau CNN. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian ini. Pada bagian latar belakang, Indonesia adalah negara besar dan kompleks dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, urbanisasi, dan modernisasi telah membawa perubahan struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat yang mempengaruhi tingkat kriminalitas. Ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi juga menjadi faktor yang berkontribusi pada munculnya kejahatan. Kejahatan pembunuhan menjadi permasalahan yang serius di Indonesia dan telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Sidik jari manusia merupakan bukti penting dalam investigasi kejahatan dan digunakan untuk identifikasi. Namun, seringkali kerusakan atau distorsi gambar sidik jari dapat menghambat proses identifikasi yang akurat. Oleh karena itu, penggunaan metode Convolution Neural Network atau CNN dapat membantu memulihkan gambar sidik jari yang rusak dan meningkatkan akurasi identifikasi. Rumusan dari penelitian ini yaitu sidik jari yang biasanya menempel pada TKP memiliki kualitas gambar yang rusak atau terdistorsi. Beberapa kendala gambar sidik jari yang biasa ditemukan seperti goresan, noda, noise, deformasi, atau hilangnya sebagian pola sidik jari. Kerusakan tersebut menyebabkan kehilangan informasi penting yang mengubah keunikan sidik jari saat mengidentifikasi pelaku kejahatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memulihkan gambar sidik jari yang rusak atau terdistorsi secara optimal dengan mengumpulkan dan menampilkan beberapa sampel sidik jari yang terdapat goresan, noda, noise, deformasi, atau hilangnya sebagian pola sidik jari. Kemudian menguji keberhasilannya dengan mengakuisisi gambar sidik jari tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi tinggi untuk manusia, khususnya dalam bidang kepolisian untuk mengungkap pelaku suatu kejahatan pembunuhan dengan mengidentifikasi sidik jari pelaku yang berada pada TKP, kemudian mencocokkannya dengan database kependudukan yang telah terdaftar. Pada bab 2, saya akan menjelaskan landasan teori yang menjadi landasan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu kualitas gambar, yang kedua sidik jari, dan yang ketiga convolution neural network. Pada kualitas gambar, resolusi adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan kualitas gambar tersebut. Seringkali resolusi gambar mempengaruhi jenis-jenisnya yang memainkan peran penting dalam beberapa banyak detail yang dapat ditampilkan, yaitu semakin tinggi resolusinya, maka semakin banyak detail yang dapat diproduksi oleh oleh gambar tersebut. Selanjutnya yaitu sidik jari. Sidik jari adalah garis-garis yang terdapat pada ujung jari tangan kanan maupun tangan kiri seseorang. Sidik jari manusia telah menjadi metode identifikasi yang populer dan andal karena keunikannya. Sidik jari terdiri dari pola unik yang diciptakan oleh penempatan kelenjar-kelenjar keringat dan jaringan lemak di bawah permukaan kulit. Pola unik yang diciptakan oleh itu dibagi menjadi 3 jenis pola, yaitu pola melingkar, pola pusaran, dan pola busur. Gambar sidik jari yang diambil dengan berbagai perangkat pemindaian seringkali memerlukan pemrosesan tambahan untuk meningkatkan kualitasnya. Identifikasi sidik jari juga dikenal dengan istilah daktiloskopi, yaitu pemeriksaan sidik jari untuk merekonstruksi identitas garis seseorang untuk menelusuri garis-garis jari dengan telapak tangannya. Sidik jari yang telah menjadi teknologi ini dinilai cukup handal karena terbukti relatif.
digunakan sebagai identitas dibandingkan dengan sistem biometrik lainnya seperti retina atau DNA. Selanjutnya yaitu metode Convolution Neural Network atau CNN merupakan teknik yang termasuk pada Fed Forward Neural Network. Pada arsitektur CNN, setiap individu neutron disusun sedemikian sehingga dapat memberikan respon terhadap region yang saling overlapping pada suatu area visual. CNN dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam sebuah gambar. Jaringan saraf convolution neural network tidak jauh berbeda dengan jaringan saraf lainnya. CNN ini terdiri dari neuron dengan fungsi bobot, bias, dan aktivasi. Jaringan saraf biasanya mengubah input dan melewatkan melalui lapisan tersembunyi. Setiap lapisan yang terdiri dari sekumpulan neutron ini dibagi setiap lapisan, sehingga secara penuh dengan semua neuron pada lapisan sebelumnya. Selanjutnya, bab 3 saya akan menjelaskan yaitu metode penelitian, yaitu mulai dari waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini. Waktu dan tempat pada penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Politeknik Negeri Ujung Pandan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu perangkat keras. Pada perangkat keras yang digunakan yaitu laptop dengan spesifikasi RAM 8 GB, VGA Intel Graphics System tipe 64 dan kamera. Kemudian pada perangkat lunar akan digunakan yaitu sistem operasi Windows 10 dan Python. Selanjutnya pada teknik pengumpulan data ini akan dilakukan dua metode, yaitu metode observasi dan metode daftar pustaka. Pada metode observasi ini merupakan cara pengambilan data gambar sidik jari secara langsung dari beberapa orang. Data sidik jari diambil dari setiap orang sebanyak 5 kali dengan sudut kondisi pencahayaan, posisi, skala yang berbeda. Yang mengumpulkan sidik jari berbeda dengan masalah yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu metode studi literatur. Metode ini merupakan salah satu metode peneliti dengan yaitu mengambil bahan-bahan dari berbagai sumber, antara lain buku atau internet, tentang penerapan metode convolution neural network yang berkaitan dengan memperbaiki kualitas gambar sidik jari. Selanjutnya yaitu pengambilan gambar sidik jari akan secara langsung dari beberapa orang. Data citra yang diambil dengan sudut orang 5 kali dengan sudut kondisi pencahayaan yang berbeda atau skala yang berbeda, mengumpulkan sidik jari yang berbeda dengan masalah yang berbeda pula. Pada teknik analisis ini akan dilakukan yaitu memasukkan gambar sidik jari. Gambar di sini akan dimasukkan gambar sidik jari yang telah diambil dari metode observasi itu. Kemudian akan dilakukan pengolahan citra. Citra yang telah dimasukkan tersebut akan dilakukan pengolahan seperti normalisasi, cropping, dan penyesuaian kontras untuk memastikan data input konsisten. Normalisasi di sini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kejelasan, dan konsisten citra agar lebih mudah diolah dan dianalisis. Kemudian tujuan dari cropping ini untuk menyesuaikan ukuran setiap gambar sidik jari yang diinput. Kontras di sini akan meningkatkan beberapa perbedaan kecerahan pada gambar sidik jari. Selanjutnya dari pengolahan ini akan dilakukan desain arsitektur convolution neural network. Desain untuk menentukan struktur lapisan-lapisan CNN yang akan digunakan. Lapisan CNN tersebut akan memperbaiki gambar yang terdiri dari 13 lapisan konvolusi. Masing-masing diikuti dengan rectifier linear unit atau ReLU yang terdiri dari 12 lapisan pertama disebut basenet yang akan digunakan sebagai jaringan. Ukuran lapisan pertama adalah 11 kali 11 dan dikurangi.
dan dikurangi 2. Setelah itu setiap lapisan akan melakukan fitur sebanyak 64 kali untuk semua lapisan. Lapisan ke-13 disebut dengan rekonstruksi yang akan menampilkan gambar sidik jari yang telah disempurnakan. Selanjutnya pada model Acetus ini akan dilakukan pelatihan model dan pengujian model. Pada pelatihan model, Convolutional Neural Network menggunakan gambar sidik jari yang dikumpulkan. Gambar sidik jari asli sebagai inputan dengan berbagai masalah sebagai target atau label. Tujuan pelatihannya adalah agar model dapat dipelajari antara hubungan inputan dan citra target, sehingga dapat memperbaiki gambar sidik jari menjadi lebih baik. Selanjutnya dari pelatihan itu akan dilakukan pengujian. Pengujian model Convolutional Neural Network ini merupakan menggunakan gambar sidik jari yang telah diperbaiki, kemudian menghitung nilai metrik-metrik seperti PNSR, Fixed Signal Noise Ratio, SSI, Structural Similarity Index, dan MSE, Mean Square Error, untuk melihat hasil dari perbaikan citra tersebut apakah berhasil atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.